Halo semuanya, kita sudah memasuki musim penghujan ya. Mungkin di beberapa tempat sudah terjadi satu problem-problem seperti banjir, mungkin juga angin kencang, kemudian juga longsor dan berbagai macam mungkin terkait tentang bencana alam mendekati musim penghujan ya. Oke, di sini kita akan membahas terkait tentang etika lingkungan, bagaimana manusia bersikap dengan alam atau berhubungan dengan alam. Paling tidak di sini ada 3 etika yang akan kita bahas ya. Oke, kemarin saya melihat itu sangat miris sekali ketika ada satu kampus ketika musim penghujan, kampus itu memiliki slogan terkait tentang Green Campus ya, kampus hijau, dan bagaimana kampus itu memiliki ide untuk membuat kampus itu menjadi lingkungan yang nyaman dengan berbagai macam fasilitas lingkungan yang asri, ada banyak pohon-pohonan, perkebunan dan sebagainya. Tapi ketika musim penghujan itu datang, kampus itu memotong pohon-pohon atau yang ada di taman itu secara brutal, bisa dikatakan secara brutal, karena tidak memperhitungkan terkait tentang kelanjutan lingkungan atau tumbuhan itu ya, dengan dalih akan berbahaya, dengan dalih tanaman itu berbahaya ketika musim hujan karena ada angin dan sebagainya, rawan rubuh dan sebagainya. Itu membuat saya tertarik untuk membuat video ini, bagaimana kita membahas terkait tentang etika manusia berhubungan dengan lingkungan ya, memasuki musim penghujan ini. Oke, ada 3 etika yang perlu kita ketahui bagaimana manusia itu berhubungan dengan alam. Yang pertama itu terkait tentang ide antroposentrisme, yang kedua itu terkait tentang ide biosentrisme, dan yang ketiga ide terkait tentang ekosentrisme. Ketiganya itu seperti apa ya? Seperti halnya yang saya contohkan tadi itu, terkait tentang bagaimana memasuki musim hujan, kemudian ada ide untuk menebang pohon secara brutal dengan dalih untuk melindungi manusia ya. Itu adalah ide dari etika yang pertama terkait tentang antroposentrisme, bagaimana manusia itu menjadi pusat dari hubungan antara manusia dengan lingkungannya ya. Manusia memiliki kewenangan atau kekuasaan lebih dibandingkan makhluk lainnya, atau mungkin entah itu biotik abiotik ya, itu terkait tentang lingkungan, bagaimana akan diatur itu ya. Manusia bebas akan untuk mengelola alam, bahkan mengeksploitasi alam. Nah, mendekati musim penghujan ini harus ada etika-etika yang dikembangkan. Apakah manusia akan menjadi manusia antroposentrisme itu, dan bagaimana manusia menjadi pusat dari etika dalam berhubungan dengan lingkungan itu kan. Itu perlu ada sesuatu yang perlu direvisi ya. Oke, sebelum lebih lanjut terkait tentang tadi itu, ada satu antroposentrisme, yang kedua di situ ada paham terkait tentang biosentrisme, bagaimana hubungan manusia dengan alam, terutama makhluk hidup, itu bukan terkait tentang hubungan dominan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, tapi diposisikan sama ya. Kita tahu makhluk hidup itu ada manusia itu sendiri, ada tanaman, ada di situ tanaman atau tumbuh-tumbuhan ya itu ya. Kemudian ada yang ketiga di situ adalah hewan gitu ya, hewan, baik yang hewannya mikro atau di situ hewan-hewan besar itu sudah masuk juga makhluk hidup gitu ya. Kita tahu ada hewan-hewan dengan sel satu ya. Itu ada berbagai macam jenis hewan lah, itu orang-orang biologi pasti sangat paham sekali itu ya. Nah, biosentrisme menempatkan pada posisi yang sama antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, itu sebagai sesuatu keseimbangan, tidak ada yang lebih dominan di antara keduanya ini, antara manusia atau mungkin dengan makhluk lainnya tuh. Kemudian paham yang ketiga terkait tentang ekosentrisme itu. Ekosentrisme itu apa? Itu paham terkait tentang bagaimana segala macam yang ada di bumi, entah dia hidup, entah itu mati, keduanya itu diposisikan sama ya. Tadi kan kalau biosentrisme hanya terkait tentang bicara lingkungan itu pada konteks makhluk hidup aja, tapi kalau ekosentrisme tidak seperti itu. Bahkan sesuatu yang mati itu akan mempengaruhi sesuatu yang hidup. Sesuatu yang mati itu apa? Contohnya adalah mungkin tanah, batu, udara, air, itu kan mati itu. Tapi adanya sesuatu yang mati itu akan mempengaruhi sesuatu yang hidup, mempengaruhi manusia, mempengaruhi terkait tentang lingkungan hewani atau mungkin tumbuh-tumbuhan, itu dipengaruhi oleh sesuatu yang unsur yang sifatnya mati itu ya. Itu mungkin cakupannya lebih luas lagi dari biosentrisme tadi ya, yang hanya dia bicara makhluk hidup, tapi di sini lebih luas lagi itu. Lah, kita menghadapi terkait tentang musim hujan ini itu,
etika lingkungan itu harus juga muncul gitu. Nah, jangan di situ dengan dalih untuk melindungi kepentingan manusia, tapi di situ mengindahkan terkait tentang lingkungan yang perlu dijaga, karena adanya bencana-bencana alam itu bukan kekuatan sepihak, entah itu kekuatan alam, bencana alam bukan karena kekuatan alam aja, di situ juga ada timbal balik antara manusia, bagaimana manusia berperilaku sehingga alam merespon gitu ya. Kita adanya banjir itu, banjir tidak serta-merta itu adalah salah dari alam, curah hujan tinggi dan sebagainya, tapi juga ada ulah dari manusia, bagaimana manusia berperilaku dengan alam gitu ya. Buang sampah, contoh simpelnya seperti itu. Ketika kita SD diajari untuk buang sampah jangan sembarangan, tapi ada tempat khusus ketika hujan dan sebagainya biar tidak banjir. Itu kan etika kita ketika kita kecil itu kan, bagaimana bencana itu ada relasi antara manusia dengan alam semesta itu kan, entah yang hidup dan tidak hidup kan. Dan bencana-bencana lainnya, pokoknya kayak tanah longsor itu kan. Mungkin juga di situ ada hubungan antara manusia, bagaimana dia memperlakukan alam terkait tentang penebangan pohon dan sebagainya. Itu tuh paham-paham terkait tentang itu harus kita pahami seiring musim yang berganti ini tuh. Jangan sampai di situ karena kepentingan manusia itu mengindahkan terkait tentang kondisi alam tuh ya. Ada 3 etika tadi itu, bagaimana antroposentrisme itu manusia sebagai pusat dari siklus alam kan, sehingga di situ jatuhnya lebih kepada mungkin banyak yang eksploitatif itu, karena manusia dijadikan sebagai pusat dari adanya sistem terkait tentang lingkungan tadi itu. Kemudian yang kedua terkait tentang biosentrisme, bagaimana posisi makhluk hidup itu sama, entah itu manusia, hewan, tumbuhan itu sama. Yang ketiga kita ngomongin ekosentrisme tadi itu tidak hanya sekedar makhluk hidup, lingkungan itu bicara terkait tentang makhluk yang biotik dan abiotik, makhluk yang hidup dan makhluk yang tidak hidup. Di situ posisinya sama-sama saling mempengaruhi. Mungkin itu jadi perhatian kita bersama, bagaimana kita harus beretika dengan alam sehingga alam bisa kita wariskan kepada anak cucu kita dengan kondisi yang baik dan nyaman untuk ditinggali. Mungkin itu sekian dari saya. Sehat selalu.